DNA kita ya, itu kan kode kehidupan. Isinya itu ada 3 miliar huruf. Gila ya? Nah, cuma butuh satu saja kesalahan ketik di antara miliaran huruf itu, dan itu bisa jadi pembeda antara kita sehat walafiat atau malah kena penyakit serius. Hari ini kita bakal kupas tuntas gimana sih AI ngasih kita alat-alat super canggih untuk akhirnya bisa bener-bener ngebaca kode itu dan nemuin petunjuk-petunjuk yang selama ini ngumpet di dalamnya. 3 miliar. Itu bukan angka yang kecil. Segitulah jumlah huruf dalam genom manusia. Coba deh bayangin. Ini tuh kayak buku kehidupan yang tebelnya luar biasa. Dan di suatu tempat, di antara jutaan halaman itu, mungkin aja ada satu huruf yang salah ketik. Satu doang. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Gimana coba caranya kita nemuin satu typo itu di tumpukan jerami yang isinya 3 miliar huruf? Ini bukan cuma tantangan, ini tantangan utama yang dihadapi para ahli genetika setiap hari. Oke, siap? Kita mulai perburuan genetiknya. Kita bakal mulai dari awal banget ya. Gimana sih para ilmuwan dulu pertama kali nyoba nemuin kesalahan ketik ini? Sebelum berburu, kita harus tahu dulu apa yang kita cari kan? Nah, di dunia genetika, apa yang kita cari itu namanya fenotipe. Simpelnya gini, fenotipe itu ya semua sifat yang bisa kita amati atau ukur. Bisa yang kelihatan jelas banget kayak warna mata, tapi bisa juga sesuatu yang lebih rumit. Misalnya, resiko kita kena penyakit tertentu. Itulah target perburuan kita. Dulu, alat andalan buat berburu itu namanya jewas. Anggap aja jewas ini kayak mesin pencari raksasa yang super sistematis. Dia bakal nge-scan DNA jutaan orang buat nyari, ada variasi genetik tertentu nggak sih yang lebih sering muncul di orang yang sakit? Keren banget kan? Tapi ada tapinya. Jewas ini dia sukanya data yang rapi, lurus-lurus saja. Padahal kenyataannya, biologi itu, ampun deh, berantakan, ribet, dan penuh banget sama yang namanya noise alias gangguan. Nggak ada yang simpel. Nah, karena biologi itu ribet dan penuh noise, para peneliti mikir, gimana caranya nembus semua gangguan ini? Jawabannya, mereka bikin AI pinter yang emang dirancang khusus buat ngertiin keribetan biologi dan bisa ngelihat sinyal yang sebenarnya. Kenalin, namanya Deep Null. Nah, lihat deh grafiknya, ini yang bikin seru. Kelihatan banget kan bedanya? Begitu dihadapkan sama data yang rumit dan realistis, data biologi yang sesungguhnya, performa Deep Null tuh melesat jauh ke atas. Ibaratnya, metode lama itu masih bingung di pinggir hutan, sementara Deep Null udah nemu jalan setapaknya. Dan ini bukan cuma teori di atas kertas loh. Waktu mereka coba pakai Deep Null di data pasien glaukoma beneran, hasilnya, wow, Deep Null berhasil nemuin 46% lebih banyak lokasi genetik penting dibandingin metode yang lama. 46%. Ini lompatan yang gede banget, artinya kita jadi jauh lebih jago buat nandain siapa aja sih yang risikonya tinggi. Oke. Jadi sekarang kita punya alat yang lebih canggih buat nemuin petunjuk. Keren. Tapi ternyata ini malah ngebuka masalah baru. Gimana kalau label yang kita pakai, si fenotipe tadi, ternyata nggak pas-pas banget? Gimana kalau udah saatnya kita biarin datanya aja ngomong? Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Ngasih label ke orang sakit atau nggak sakit itu simple banget nggak sih? Padahal kan biologi itu spektrum, nggak ada yang hitam putih. Lagian, masa ya kita mau minta dokter buat bikinin label super detail buat jutaan orang? Ya nggak mungkin lah. Ini jadi penghalang besar banget. Nah, disinilah AI phenotyping masuk dan mengubah segalanya. Jadi daripada pakai label iya atau nggak yang kaku, kita langsung kasih aja data mentahnya ke AI. Misalnya hasil scan mata atau data fungsi paru-paru. Terus, AI-nya bakal belajar sendiri pola-pola pentingnya dan ngeluarin skor yang jauh lebih presisi. Hasilnya, kita dapat gambaran yang jauh lebih utuh dan ini bisa dilakuin otomatis ke jutaan orang. Keren kan? Tapi, gimana kalau kita bisa lebih gila lagi? Ada teknik namanya unsupervised learning. Ini benar-benar liar. Artinya, kita sama sekali nggak ngasih label ke AI. Kita cuma kasih data mentah, terus kita biarin AI-nya nyari pola penting sendirian. Bener-bener kayak kita ngasih center ke AI terus bilang, nih, coba masuk ke ruangan gelap itu, terus ceritain apa aja yang kamu temuin. Oke, jadi sampai sini kita udah ngajarin AI buat ngelihat satu jenis data dengan super jeli. Keren banget. Tapi, tubuh kita kan nggak gitu kerjanya. Kita pakai banyak indera sekaligus buat memahami dunia di sekitar kita. Nah, apa jadinya kalau kita ajarin AI buat ngelakuin hal yang sama? Kalau kita cuma lihat satu jenis data aja, itu namanya unimodal. Gampangnya, ini tuh kayak kita mau nikmatin musik orkestra,
tapi cuma dengerin suara biolanya doang. Ya dapat sih ceritanya, tapi cuma sepotong. Kita jadi kehilangan simfoni megahnya. Nah, pendekatan yang baru ini namanya multimodal. Ini soal dengerin semua instrumennya sekaligus. Ada metode baru namanya emergent yang persis ngelakuin ini. Dia dengerin semua instrumen barengan buat nemuin harmoni, nemuin koneksi-koneksi yang tadinya sama sekali nggak kelihatan waktu kita cuma fokus ke satu suara aja. Dan hasilnya? Gila. Pertama, emergent berhasil ngekonfirmasi 122 kaitan genetik yang emang udah kita tahu sebelumnya. Ini bagus, artinya alatnya akurat. Tapi yang lebih gila lagi, dia juga nemuin 20 kaitan genetik yang bener-bener baru terkait kesehatan jantung. Ini penemuan yang tadinya mustahil. Dan puncaknya, ini nih yang paling bikin melongo. Emergent nemuin 30 penanda genetik yang sama sekali nggak kelihatan waktu para ilmuwan cuma nganalisis datanya satu persatu. Ini bukan cuma sedikit lebih baik ya. Ini level penemuan yang benar-benar baru. Terus, apa gunanya ini semua? Kenapa ini penting? Simpel, karena semua penemuan genetik yang dalam ini ujung-ujungnya bakal ngebawa kita ke pengobatan yang jauh lebih baik. Contohnya gini, pengetahuan baru dari emergent ini langsung dipakai buat bikin skor resiko yang jauh lebih akurat untuk fibrilasi atrium, salah satu masalah jantung yang umum. Artinya apa? Artinya kita bisa ngidentifikasi orang-orang yang beresiko tinggi jauh lebih awal dan semoga bisa langsung bertindak sebelum hal buruk terjadi. Inilah caranya sains pada akhirnya nyelamatin nyawa. Kalau kita lihat lagi perjalanannya, luar biasa ya. Kita tuh benar-benar ngelihat peralatan kita buat memahami DNA naik level terus-terusan. Dari pencarian sederhana pakai GWAS, terus jadi lebih pintar nembus noise biologi pakai DeepNull. Habis itu kita lompat lebih jauh lagi, ngebiarin AI bikin labelnya sendiri yang super canggih. Dan terakhir, kita ajarin AI buat ngegabungin semua indranya pakai emergent. Setiap langkah ini ngebuka lapisan baru, ngebawa kita makin dekat sama inti dari biologi itu sendiri. Jadi, apa artinya semua ini buat masa depan? Artinya, sekarang kita punya alat yang super kuat buat ngelihat koneksi-koneksi yang beberapa tahun lalu itu benar-benar nggak kelihatan. Jadi pertanyaannya udah bukan lagi, apakah kita bisa mecahin teka-teki penyakit yang rumit? Bukan itu lagi. Pertanyaan sebenarnya sekarang adalah, penyakit mana yang bakal kita beresin duluan?